Mengapa konten kreator di Facebook itu disuruh kita bagi konten kreator yang pemula maupun sukses harus buat video yang berkualitas. Apa yang dimaksud dengan video berkualitas? Di sini beberapa hal yang sangat penting saya mau jelaskan, teman-teman bisa ikuti sampai selesai karena nanti akan bermanfaat. Kemudian teman-teman, kalau kita bahas tentang bagaimana konten yang berkualitas di Facebook itu sendiri, itu merujuk pada postingan-postingan kita, yaitu video konten yang kita buat itu harus ada nilai tambahnya, agar nilai tambah itu artinya mengandung informasi, edukasi, atau hiburan, agar orang bisa menikmati video-video kita dan orang bisa tertarik pada konten-konten kita. Jadi di sini saya mau sampaikan beberapa kriteria yang dimaksud dengan konten berkualitas. Jadi yang pertama ya, kita buat konten itu tidak harus melanggar dari pedoman komunitas Facebook itu sendiri. Kemudian yang kedua ya, kita harus interaktif. Artinya bahwa kita mendorong diskusi dengan audiens yang baru bergabung maupun dengan konten-konten kita, konten-konten orang lain. Kemudian yang konten menarik yang dimaksud adalah kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian visual, artinya suara kita harus jelas, seperti itu juga termasuk kriteria konten yang berkualitas. Kemudian kita juga sampaikan informasi secara akurat, benar, baik, agar orang bisa menikmati informasi-informasi kita dengan baik. Kemudian selanjutnya, yaitu konten-konten yang kita buat harus unik. Artinya bahwa kita bisa menawarkan informasi-informasi itu secara unik dalam berbahasa, dalam berbicara, seperti itu. Kemudian konten-konten yang kita buat harus relevan, artinya bahwa sesuai dengan minat dan kebutuhan dari audiens itu sendiri. Kalau kita buat seperti itu, maka ini juga termasuk kriteria dari konten-konten yang berkualitas. Kemudian yang dimaksud dengan jenis-jenis konten berkualitas itu seperti apa? Jadi konten-konten yang berkualitas itu termasuk konten-konten yang membahas seputar edukasi. Jadi edukasi itu baik dari Facebook maupun edukasi-edukasi yang lain. Kemudian yang kedua itu berupa pertanyaan yang memicu diskusi, artinya polling dan pertanyaan. Nah itu paling penting sekali, itu juga termasuk jenis konten yang berkualitas. Kemudian kita juga bisa menggunakan galeri foto video yang ada pada foto-foto HP untuk bisa membuat atau jadikan konten. Kemudian kisah-kisah inspirasi dari orang-orang terkenal, kemudian hiburan tentang mau cerita mob atau cerita-cerita lucu, kemudian mau bagikan informasi-informasi yang lain, atau mungkin teman-teman mau bahas tentang tips dan trik masak, atau mungkin teman-teman mau membahas artikel-artikel yang ada di berita, kemudian teman-teman mau jadi berita. Itu juga. Kemudian teman-teman, konten yang berkualitas itu sebenarnya tuh manfaatnya itu apa? Jadi manfaatnya adalah kita membangun komunitas, artinya kita bisa meningkatkan interaksi kita pemilik konten dengan orang lain, kemudian kita juga bisa meningkatkan visibilitas. Artinya bahwa konten-konten yang lebih sering kita ditampilkan agar orang bisa menarik untuk lihat bersama. Kemudian kita juga membangun salah satu reputasi dalam berkonten untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dengan audiens agar konten-konten kita itu bisa bermanfaat dan berkualitas bagi orang lain. Kemudian kita juga salah satunya manfaat adalah meningkatkan engagement, artinya dalam berkomentar, suka, dan bagikan konten-konten kita itu sangat baik. Jadi ini merupakan konten-konten yang berkualitas. Jadi pastinya teman-teman yang tadi awal sampai terakhir nonton itu pasti paham apa yang dimaksud dengan konten-konten berkualitas, kemudian manfaatnya, jenis-jenis yang tadi saya sampaikan. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk konten kreator yang pemula, yang lebih khususnya pada Facebook, dan ini menjadi pelajaran yang baik. Teman-teman tetap ikuti terus karena konten ini akan membagikan edukasi seputar Facebook. Tetap semangat.